Selamat datang di podcast Belajar Santai, tempat kita ngobrolin semua tentang sains. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, yaitu tumbuhan bisa bergerak. Kok bisa? Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang gerak, pasti yang kebayang itu manusia, hewan, atau kendaraan. Tapi siapa sangka, ternyata tumbuhan juga bisa bergerak loh. Gimana tuh maksudnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi begini, kalau manusia dan hewan bisa berjalan, melompat, atau berenang, tumbuhan tidak bisa bergerak sebebas seperti itu. Tapi mereka bisa bergerak dengan cara merespon lingkungan. Gerak pada tumbuhan ini terjadi biasanya karena adanya rangsangan, misalnya rangsangan dari cahaya matahari, gravitasi, air, atau bahkan sentuhan. Nah, ada 3 jenis gerak utama pada tumbuhan yang harus kita kenal. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua ada gerak nasti, dan yang ketiga ada gerak higroskopis. Kita bahas persatu ya. Pertama, ada gerak tropisme. Gerak tropisme ini merupakan gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan. Misalnya, ada fototropisme, geotropisme, dan hidrotropisme. Nah, gerak fototropisme ini dipengaruhi karena adanya cahaya. Coba bayangkan, ada bunga matahari di halaman rumahmu. Saat pagi, bunganya menghadap ke arah timur dan sorenya akan menghadap ke arah barat. Hah? Kok bisa? Itu karena ada batang tumbuhan dari bunga matahari itu tumbuh ke arah cahaya atau mengikuti arah datangnya cahaya. Yang kedua, ada geotropisme. Geotropisme ini merupakan gerak yang dikarenakan adanya gaya gravitasi. Kalian pernah tidak ya kalian menanam bibit atau mencabut suatu tumbuhan? Pasti akarnya selalu tumbuh ke bawah, sementara batangnya tumbuh ke atas. Itu karena akar memiliki sifat geotropisme positif atau geraknya menuju ke arah gaya gravitasi bumi, dan batang memiliki sifat geotropisme negatif atau gerak tumbuhnya melawan arah gravitasi bumi. Nah, yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu gerak akar menuju sumber air. Ini alasan kenapa akar tumbuhan bisa menembus tanah dan mencari air. Jadi akar nggak asal tumbuh ya, tapi selalu bergerak ke arah sumber kelembapan. Kalau gerak tropisme dipengaruhi oleh rangsangan, gerak nasti ini tergantung arahnya. Contohnya apa ya teman-teman? Yang pertama, ada seismonasti, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan karena adanya sentuhan dari lingkungan. Coba deh kalau kalian ketemu tumbuhan putri malu, sentuh daunnya, pasti langsung menutup kan? Nah, itu gerak seismonasti. Yang kedua ada fotonasti, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya misalnya bunga pukul 4. Bunga pukul 4 itu selalu mekar saat sore hari, kemudian menutup lagi saat malam hingga pagi hari. Itu bukan arah cahaya, tapi karena siklus biologisnya dan sinar cahaya yang datang. Yang ketiga ada tikmonasti, yaitu gerak karena adanya tekanan. Contoh pada tumbuhan kantong semar. Kantong semar ini pastinya akan menutup jika serangga masuk ke dalam mulut kantong semar. Kenapa kantong semar itu langsung menutup? Itu karena adanya rangsangan berupa tekanan dari serangga yang mencoba masuk ke dalam kantong semar. Kemudian yang terakhir ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini terjadi karena adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Contohnya apa ya teman-teman? Kalau kita pikir-pikir, coba kita lihat buah kacang yang kering lalu pecah sendiri. Itu karena kulitnya sudah kehilangan banyak air dan menyusut. Atau kuota spora pada tumbuhan paku yang pecah saat sudah kering. Ada satu lagi,
Atau contohnya, eee, bunga kapas yang pecah saat, sudah memasuki waktu matang. Pasti, bisa dilihat kan waktu dia masih berwarna hijau itu, masih tertutup oleh kelopak-kelopaknya, dan ketika sudah matang atau kulitnya sudah berwarna coklat, itu dia akan merekah secara otomatis dan kapas-kapas yang kita ketahui itu berjatuhan. Wah, seru banget ya. Jadi sekarang kita tahu kalau tumbuhan itu nggak pasif. Mereka juga bisa bergerak loh. Hanya saja dengan cara yang berbeda dari manusia dan hewan. Nah, kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa follow podcast ini ya, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih sudah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.